Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami, yakni dari kelas PAI 2B yang mengikuti PAI Edu Video Computation yang dilaksanakan oleh Prodi PAI Fakultas Unugiri Present dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2021 tingkat mahasiswa Prodi PAI Unugiri. Nah, kami mengambil judul yakni Peran dan Tantangan Pendidikan Agama Islam di Era Global. Pendidikan adalah sesuatu yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, mampu menumbuhkan kemauan, serta membangkitkan nafsu generasi bangsa untuk menggali berbagai potensi, dan mengembangkannya secara optimal bagi kepentingan pembangunan masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Agama Islam adalah paduan dan pedoman hidup manusia di dunia hingga di akhirat nanti. Agama Islam bukan sekedar agama seperti yang kita pahami selama ini, tetapi merupakan seluruh aspek dalam kebutuhan hidup manusia. Ilmu dalam Islam juga meliputi semua aspek ilmu yang disusun secara susunan ilmu. Tentang banyak aspek bisa dikaji dari pemikiran Islam. Hakikat pendidikan agama Islam. Ajaran Islam mewajibkan umat memeluknya supaya sanggup menjadi umat yang terpelajar, di mana jumlah orang yang berpendidikan harus semakin meningkat, sedangkan jumlah orang yang tidak berpendidikan harus terus berkurang dan akhirnya lenyap. Pendidikan sebagaimana dituturkan oleh Ali adalah proses persiapan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara pakan, istilah yang mudah diucapkan menurut tafsir. Dikarenakan banyaknya jenis kegiatan yang dapat disebut sebagai kegiatan pendidikan dan luasnya aspek yang dibina oleh pendidikan. Hakikat pendidikan tidak terlepas dari hakikat manusia, karena secara ontologis adanya pendidikan dikarenakan adanya manusia. Beberapa potensi yang positif antara lain diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dijadikan sebagai makhluk yang mulia menurut merdeka dan bertanggung jawab, sebagai kapasitas intelijensia yang paling tinggi. Sedangkan beberapa potensi yang negatif antara lain adalah bodoh amat, bersifat tergesa-gesa, bersifat lemah, tidak menerima kasih, sombong ketika mendapat kesenangan, dan berputus asa ketika mendapat kesusahan, suka membantah, melampaui batas, bersifat keluh kesah dan kikir. Dasar pendidikan agama Islam. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab guna menjalankan jalan hidup yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dalam dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah sunnah. Keberadaan sunnah Nabi tidak lain adalah sebagai penjelas dan penguat kemaslahatan hidup manusia dalam semua aspeknya. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan ilahiyah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun yang terdapat di dalam Al-Quran tetapi masih memerlukan penjelasan lanjut secara terperinci. Yang ketiga adalah ijtihad. Pentingnya ijtihad tidak terlepas dari kenyataan bahwa pendidikan Islam di satu sisi dituntut agar senantiasa sesuai dengan dinamika zaman dan iptek yang berkembang dengan cepat. Sementara di sisi lain dituntut agar tetap mempertahankan kekhasannya sebagai sebuah sistem pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai agama. Tujuan pendidikan Islam. Menjelaskan peserta didik sebagai manusia di antara makhluk Allah lainnya dan tanggung jawab lainnya dalam kehidupan ini. Menjelaskan hubungan sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan mengetahui hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hubungannya dengan Sang Khalik sebagai pencipta alam semesta. Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan. Pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakuinya pendidikan agama Islam salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
Pendidikan Islam sebagai nilai atau value, yakni ditentukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan. Solusi dan problematika pendidikan Islam di era global. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menisbatkan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global ini. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dan proses pendidikan dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis. Untuk itu, pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Di samping itu, pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya secara dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global. Selanjutnya adalah berbagai isu kontemporer tentang pendidikan Islam. Yang pertama ialah politik pemerintahan terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua, kurangnya jam pelajaran agama di sekolah-sekolah. Yang ketiga, quantum teaching dalam perspektif pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah peranan pendidikan Islam dalam menumbuhkan kecerdasan emosional. Intinya, Islam mewajibkan umatnya supaya menjadi umat yang terpelajar dan berpendidikan. Diharapkan orang yang berpendidikan di era global sekarang ini akan semakin meningkat, sedangkan orang yang tidak berpendidikan akan berkurang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Pendidikan Islam membimbing anak didiknya dalam perkembangan dirinya, baik jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian dan akhlak yang mulia. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran yaitu meliputi: pertama, menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara makhluk Allah dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini. Yang kedua, menjelaskan hubungannya sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan hubungannya dengan Sang Kholik sebagai pencipta alam semesta. Sukses adalah sebuah perjalanan, dan kuliah adalah sebuah tahapan dalam perjalanan itu. Jangan berhenti, teruslah berjalan. Saat ini adalah sebuah awal dari kehidupan baru Anda selanjutnya. Terus camkan pikiran itu setiap hari di dalam benak. Dan lihatlah bagaimana Anda akan termotivasi untuk menjalani setiap harinya dengan sangat berbeda. Kalau merasa takut dengan kegagalan, tidak suka dengan kerja keras, dan enggan bersaing secara sehat, lebih baik Anda tidak kuliah, karena kampuslah tempat Anda akan ditempa dengan 3 hal di atas yang segera akan dihadapi di dalam dunia nyata. Kesemuanya itu akan dilatih secara konsisten, hari demi hari, baik di dalam maupun di lingkungan perkuliahan. Ini akan sangat Anda butuhkan sebagai bekal menghadapi kerasnya dunia di luar sana. Itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.